Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah kesabaran Khadijah Bayda. Aku sering mendengar bahwa lelaki yang paling romantis adalah lelaki bule dari dataran Eropa. Aku mendapati ucapan itu tidak semuanya benar. Karena dari sekian banyak suami-suami temanku yang dari Eropa itu, aku perhatikan yang paling romantis adalah suami Khadijah. Dia bukan bule karena tidak berasal dari negeri Eropa, melainkan dari Bayda, sebuah kota yang berada di utara Yaman. Cerita daripada seseorang yang mengenai demikian. Suatu hari, saat sedang berbincang santai, aku bertanya kepadanya, "Kamu beruntung sekali, Khadijah. Suamimu itu sangat lembut dan memuliakanmu. Aku rasa suamimu adalah suami yang paling romantis yang aku kenal." Benar, Halimah. Dia memang lelaki yang sangat baik akhlaknya. Aku beruntung menikah dengannya, jawab Khadijah sambil tersenyum manis. Semoga jika menikah nanti Allah memberiku suami seperti suamimu, ujarku mengomentari pujiannya. Mendengar jawabanku, kulihat wajah Khadijah berubah ekspresi. Untung saja waktu itu aku tidak memutuskan sesuatu yang berbeda, kata Khadijah pelan. Maksudmu? Wanita Arab berkulit sawo matang itu menghembuskan nafas panjang, lalu bercerita, "Kami menikah 2 tahun. Bulan-bulan pertama pernikahan semuanya berjalan indah. Dia seperti yang kamu lihat sekarang ini, lemah lembut dan menghargaiku. Kami hidup sederhana, menempati sebuah rumah kecil pemberian orang tuanya. Dia bekerja sepanjang hari dan kembali sebelum maghrib. Kami selalu salat berjamaah, membaca Al-Quran, salat Aisyah, lalu makan malam. Dia adalah imam yang sempurna. Aku beruntung mendapatkannya." Bulan demi bulan berlalu dan ujian kemudian datang. Suatu hari dia pulang larut malam. Aku menunggunya dengan gelisah karena khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sepanjang malam aku berdoa agar dia pulang dengan selamat. Lewat tengah malam, kau mendengar suara pintu yang dibuka. Aku pun segera menuju ke ruang depan. Namun, alangkah sangat terkejutnya aku mendapati dia jatuh pingsan di pintu dalam keadaan mabuk. Aku tarik dia menuju ke kamar dengan sekuat tenaga. Kubaringkan dia di tempat tidur. Kucoba membangunkannya, namun dia benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Melihat keadaannya, aku benar-benar sedih dan kecewa. Bagaimana seseorang lelaki yang begitu kukagumi dan kucintai kudapati mabuk seperti ini? Khadijah terdiam sejenak. Disusutnya air mata yang tergenang di pelupuk matanya. Dia memandangiku dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana di negaramu, Halimah. Tapi di negeriku, jangankan mabuk, merokok saja sudah dianggap sebagai tindak kriminal bagi lelaki. Jadi dapat kau bayangkan seperti apa kesedihanku malam itu. Aku menangis di samping suamiku yang terbaring dalam kondisi menyedihkan. Bajunya kotor, rambutnya berantakan, dan baunya menusuk hidung. Saat azan subuh terdengar, aku kembali berusaha membangunkannya, dan dia sama sekali tidak bergerak. Aku benar-benar lelah dan tertidur di tempat salatku setelah melaksanakan salat subuh sendirian. Aku terbangun ketika mendengar suara seseorang di kamar mandi. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Dia ternyata sudah bangun dan tengah mandi. Aku tunggu dia sampai keluar dari kamar mandi, mengqadha salat subuhnya yang tertinggal.
Kemudian aku mengajaknya berbicara. Dia terlihat enggan mendengar penuturanku. Sesekali dia menganggukkan kepala ketika aku katakan agar jangan sesekali dia melakukan hal itu lagi. Aku kira malam ini adalah malam paling kelam dalam kehidupanku. Namun nyatanya itu adalah awal dari malam-malam panjang penuh kesuraman. Terkadang dia tidak pulang hingga berhari-hari, dan setiap kali melihatnya begitu, aku kehilangan suamiku yang selama ini melindungiku, menghargai dan menyayangiku. Usahaku bangkrut, aku ditipu, dan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan urusan hutang-hutangku. Sedikit sisa harta yang kupunya, kupikir jumlahnya akan berlipat ganda dengan cara aku judikan. Ternyata aku malah semakin jatuh hingga membuatku tidak lagi dapat berpikir jernih. Aku pun minum khamar, berusaha melupakan masalahku. Namun, kala sadar aku kembali tidak mampu menghadapinya, sehingga aku kembali berjudi dan mabuk lagi. Begitu ceritanya ketika aku tanyakan penyebabnya. Dengan linangan air mata, kukatakan kepadanya, rumah tangga ini adalah rumah tangga kita. Kesulitanmu adalah kesulitanku juga. Kita dapat mengatasinya bersama. Namun dia menjawab, engkau adalah istriku dan menafkahimu adalah urusanku. Doakan saja aku agar segera mendapatkan rezeki yang membuatku bisa melunasi hutang-hutangku. Percakapan yang bermutu itu sejenak meyakinkanku bahwa dia masihlah suamiku yang menikahiku 2 tahun lalu. Namun malam harinya aku kembali tak mengenalinya. Ketika dia kembali mabuk dan pulang dalam kondisi tidak sadarkan diri, barang-barang yang ada di rumah mulai habis dijual satu demi satu. Bahkan perhiasan pemberiannya di hari pernikahan pun terpaksa aku jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di puncak kekecewaanku, aku memutuskan untuk mendatangi seorang ulama di kampungku. Sesudah aku ceritakan kisahku, dia memberiku pilihan. Dalam kondisi seperti ini, sudah boleh bagi seseorang istri untuk menuntut cerai kepada suaminya, karena dia tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemberi nafkah. Namun jika kamu mau bersabar itu lebih baik. Dan aku tidak memilih keduanya. Aku memilih untuk mengendalikan keadaan sebab kurasa aku belum maksimal dalam ikhtiar. Maksudmu? Tanyaku tak sabaran kepada Khadijah. Aku memilih untuk bekerja, jawab Khadijah. Bekerja, aku tidak dapat menyembunyikan keterkejutan karena aku paham betul di negeri tempatnya tinggal tidak mudah menemukan pekerjaan untuk wanita. Aku membuat roti Arab yang segede-gede nampan itu untuk aku jual kepada beberapa rumah makan. Dan alhamdulillah usaha ini cukup berjalan baik dan dapat memenuhi kebutuhan harian kami. Namun suamiku seringkali meminta uang itu dengan dalih berhutang, dan ketika aku menolaknya, dia akan marah dan berusaha memecahkan barang-barang di rumah kami. Aku yang tidak mau sampai tetangga tahu permasalahan dalam rumah tangga kami, segera memberikan uang itu kepadanya. Keadaan berlanjut hingga berbulan-bulan lamanya, dan tidak kutemukan titik terang. Kini suamiku benar-benar menjadi makhluk lain. Aku segera menjumpai beberapa ulama untuk meminta nasihat, dan mereka kembali memberikan kepadaku pilihan yang sama, sabar atau silakan bercerai. Namun seseorang dari antara mereka berkata, bagaimanapun ini ujian dalam pernikahanmu untuk kamu memilih bersabar atau mengakhirinya. Dunia ini berisi soal-soal yang harus kamu hadapi, dan Allah adalah sang jurinya. Ucapan ulama satu ini membuatku berpikir keras bahwa tidak akan ada yang sia-sia sesudah perjalanan yang panjang ini. Hanya aku belum memaksimalkan usaha. Betul, usahaku untuk bekerja memang telah kulakukan dan membuahkan hasil. Namun usahaku untuk minta kepada Allah sang penggerak hati sepertinya belumlah maksimal. Maka mulai malam itu aku memutuskan akan mulai mengerjakan salat tahajud
dan berdoa di sepertiga malam yang terakhir karena pernah ku dengar doa di waktu itu lebih didengar Allah. Aku bangun di sepertiga malam untuk salat dan berdoa. Ya Allah, telah Engkau satukan aku dengan suamiku dalam mahligai pernikahan. Sayangilah dia ya Allah, kembalikan dia ke jalan-Mu. Aku menyayanginya dan tidak mampu kubayangkan dia dalam murka dan siksa-Mu jika tetap seperti itu. Pertemukan dia dengan seseorang yang dapat mengembalikannya ke jalan-Mu ya Allah. Kurang lebih begitulah aku berdoa setiap malam. Dan doamu diijabahi? Tanya aku yang tak sabaran kepada Khadijah. Tidak juga, suamiku malah menghilang kabur. 3 bulan tak kembali pulang. Dan hal ini membuat keluargaku dan keluarganya mengetahui permasalahan kami. Meskipun semuanya membelaku. Ibunya berkata, maafkan kami Khadijah. Kami tidak tahu kelakuannya seperti ini. Jika saja kami tahu sebelumnya, kami tidak akan menikahkannya denganmu. Kalau kelak dia kembali, kami akan memintanya menceraikanmu dengan baik-baik. Wanita sepertimu tidak patut dizalimi seperti ini. Namun, kukatakan kepadanya, dia sebenarnya lelaki salih. Hanya saja saat ini dia sedang terfitnah dan terkalahkan oleh keadaan. Saya yakin dia akan kembali ke jalan yang benar. Lantas ibu mertuaku ini memelukku dengan linangan air mata dan terus-terusan berkata, maafkan aku wahai anakku. Setelah keluarga besar kami mengetahui permasalahannya, mereka bersatu padu melunasi hutang-hutangnya. Suamiku sebelum masa sulit ini adalah orang yang ringan tangan. Dia selalu membantu jika ada keluarga atau sahabatnya yang kesulitan. Barangkali itu juga membuat mereka tak segan-segan membantunya. Meskipun mereka tidak tahu di mana dia berada saat itu. Ya, minggu berganti bulan dan hilal berganti purnama. Telah 3 kali berulang suamiku tak jua datang. Apa yang membuatmu tidak menyerah dan terus mendoakannya, wahai Khadijah? Aku bertanya lagi karena kagum akan kegigihannya. Dan jawaban Khadijah sangatlah indah, karena aku yakin tatkala malam telah pekat, pertanda fajar akan sebentar lagi terbit. Aku tak mau menyerah di saat jalan keluar telah berada di ujung mata. Lalu aku bertanya lagi kepada Khadijah, dan fajarmu benar-benar terbit? Ya, aku sangat ingat malam itu. Aku sudah tidur ketika aku rasakan tangan seseorang menyentuh kakiku. Aku tersentak kaget dan mendapati suamiku duduk di sampingku. Tempat tidur sambil menunduk kepalanya. Kulitnya lebih hitam, jambang dan kumisnya tak lagi terurus. Bahkan rambutnya sudah terlewat beberapa minggu dari seharusnya dia bercukur. Dia menoleh kepadaku. Pada saat itulah aku tahu dia telah kembali. Aku lihat tatapan matanya berbeda dari waktu terakhir kujumpai dulu. Kali ini tatapan matanya redup dan teduh seperti kala aku menikah dengannya dulu. Kamu masih istriku bukan? Tanyanya ragu kepadaku. Tentu saja jawabku. Bukankah hanya kamu yang punya hak untuk menceraikan? Maksudku, apakah kamu masih menjadi istriku? Tanyanya menegaskan. Aku memandangi wajahnya, ku tatap matanya, dan dia balas menatap mataku. Aku lalu mengangguk. Dia memelukku cukup lama dan berbisik di telingaku, terima kasih telah mau menungguku dan memaafkan aku. Tangis kami berdua pecah bersama pelukan. Jika kamu masih mau menjadi istriku, maukah kamu ikut denganku menuju seseorang yang kurasa dapat membimbing kita? Lalu Khadijah bertanya siapa? Habib Umar bin Hafiz di Tarim Hadramaut di sana. Aku sudah berjumpa dengannya dan tinggal di pesantrennya beberapa hari. Aku benar-benar bahagia di sana. Aku pun sudah menyampaikan kepadanya bahwa aku ingin tinggal di sana bersama istriku. Namun aku tidak punya cukup uang untuk membiayai kehidupan. Dan Habib Umar berkata, bawalah istrimu kemari dan kamu bisa membiayai hidup sekalian dengan bekerja kepadaku sebagai tukang roti.
Mendengar itu air mataku tumpah lebih deras. Namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kesyukuran. Doaku telah didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu juga kami segera bersiap-siap dan tanpa membuang waktu. Pagi hari kami sudah berkendara. Kami menyewa sebuah mobil tanpa AC, menempuh perjalanan berbelas-belas jam. Namun sungguh itu adalah perjalanan paling meneduhkan dan menenangkan, sebab hati kami sejuk, jiwa kami damai. Beberapa hari aku ajarkan suamiku membuat roti di rumah sewaan kami yang kecil. Kemudian dia mulai bekerja di dapur Habib Umar sebagai tukang roti. Dan seperti yang kamu lihat, wahai Halimah, suamiku adalah seorang imam rumah tangga yang sempurna. Dia begitu menghargai dan menyayangiku. Ucapannya mengakhiri kisah panjang perjuangannya, meninggalkanku yang masih terkesima dengan kisah indahnya. Hari itu aku belajar untuk tidak menyerah kala ujian kehidupan menghadang. Tak ada masalah besar selagi Allah yang maha besar engkau libatkan. Pada kesempatan kali ini, cukup sekian daripada kisah seorang istri yang sabar dengan suaminya. Walaupun berbagai macam rintangan dan cobaan, namun dia selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberi hidayah kepada suaminya. Dari kisah ini ada sedikit motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku lebih baik dari kalian terhadap istriku. Pada perjumpaan kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.